yang ke-113, 135 masih membicarakan tentang sikap orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang berada di Madinah ataupun orang-orang Nasrani yang tinggal di Najran. Setelah Nabi membuktikan akan batalnya dakwaan-dakwaan mereka, maka mereka malahan mengajak kepada kaum muslimin. Allah katakan pada ayat tersebut, waqalu, mereka berkata. Artinya yang mengajak kepada ajaran Yahudi dan mengajak kepada ajaran Nasrani bukan hanya satu orang, dua orang, banyak. Mereka berkata kepada kaum mukminin, kunu hudan au nasara. Jadilah kalian penganut agama Yahudi atau agama Nasrani, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka terhadap ajakan ini Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul, dan kepada kaum mukminin tentunya, katakanlah, bal millata Ibrahim, tetapi kami mengikuti ajaran Ibrahim. Nah, perkataan ini yang ajarkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah ingin memberitahukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa pengikut Nabi Muhammad adalah pengikut Ibrahim. Kenapa nama Nabi Ibrahim dibawa-bawa? Karena orang Yahudi dan orang Nasrani mereka sama-sama beriman dengan Nabi Ibrahim. Orang Yahudi mereka tidak beriman dengan nabi-nabi yang lain, termasuk dengan Nabi Isa. Apalagi terhadap Nabi Muhammad. Orang Nasrani mereka tidak percaya dengan ajarannya Nabi Muhammad. Tetapi kalau disebut ajaran Ibrahim, mereka akan percaya. Mereka akan tunduk dan tidak bisa berkata-kata apa lagi. Kenapa? Karena mereka sama-sama mengimani Ibrahim bahwa dia adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Katakan kepada mereka bahwa kami mengikuti ajaran Ibrahim, hanifan. Ya. Hanifan kalau diterjemahkan dalam tafsir-tafsir ataupun terjemah-terjemah diterjemahkan apa? Lurus. Ya. Lurus. Padahal makna asal daripada hanifa itu bukan lurus. Malahan artinya adalah condong atau miring. Ya. Dari asal kata al-hanfu, miring. Tapi kenapa jadi lurus diterjemahkannya? Begini. Setiap nabi yang diutuskan oleh Allah, tugasnya itu adalah membetulkan ajaran-ajaran yang sudah bengkok. Ya. Tidaklah Allah turunkan seorang nabi melainkan pada kaum tersebut tidak ada lagi orang yang mengajak kepada kebenaran. Barulah Allah turunkan rasul ataupun nabi. Ketika mereka sudah dalam keadaan bengkok, ya, miring, maka Allah turunkan para rasulnya. Tugasnya apa? Meluruskan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu disifatkan dengan sifat hanif, yang miring, yang condong. Kenapa diterjemah jadi lurus? Karena Nabi Ibrahim mencondongkan lagi apa yang sudah bengkok. Kita lihat ya. Kalau bengkok begini, Nabi Ibrahim punya tugas membengkokkan lagi jadi begini. Kalau sudah jadi begini jadinya apa? Lurus. Gitu, paham? Ya, makanya disebut hanif. Padahal makna asalnya adalah condong atau bengkok. Karena dia membengkokkan lagi sesuatu yang sudah bengkok. Akhirnya yang tadinya bengkok ke sini, dibengkokkan ke sini, jadi apa? Jadi lurus. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, itu
maksud daripada hanifan. Nah, dari pernyataan itu bahwa apabila satu kaum itu sudah sangat sesat, Allah akan utuskan lagi seorang rasul untuk membetulkan mereka. Dari pernyataan ini, dari rumus ini, kita mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan pernah berada dalam kesesatan. Kok bisa begitu? Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, itu membawa makna bahwa umat ini akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya umat ini rusak, sesat, pasti Allah utuskan lagi seorang nabi. Tetapi nabi adalah penutup para nabi. Nabi kita Muhammad adalah penutup para nabi. Ini membawa maksud, ada jaminan daripada Allah bahwa umat ini tidak akan pernah tersesat. Akan ada di kalangan umat ini yang senantiasa beramar ma'ruf dan nahi munkar. Makanya ada ayat yang menyatakan itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah, adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Kenapa jadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, karena senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar, wa tu'minuna billah, dan senantiasa beriman kepada Allah. Ini statement daripada Allah bahwa akan ada senantiasa di kalangan umat ini yang menegakkan tugas-tugas para rasul. Maka tidak perlu lagi Allah utuskan rasul yang lain untuk membetulkan keadaan umat, karena akan ada penerusnya, yakni para siapa? Para ulamanya. Kalau kita lihat Habibana Rizik ditangkap polisi, tidak bisa tidak bisa berleluasa berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Pasti akan ada orang-orang lain yang akan meneruskan tugas dan tanggung jawab itu. Senantiasa ada. Ya. Dan umat ini tidak akan pernah berada dalam kesesatan. Jaminan itu. Yang ditakutkan oleh Nabi bukan bahwa umat ini melakukan kesyirikan. Bukan itu yang Nabi takutkan. Tapi yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW adalah umat ini diperdaya oleh dunia. Terkena penyakit yang namanya penyakit wahan. Itu yang Nabi takutkan. Bukan kesyirikan, bukan kesesatan. Itu tidak akan pernah terjadi. Yang ditakutkan Nabi apa? Kita umatnya terjangkit penyakit wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu yang Nabi takutkan. Ya. Ustaz, itu kan banyak itu nabi-nabi palsu yang mengklaim bahwa dirinya adalah nabi palsu. Itu tidak akan bertahan lama. Orang-orang yang seperti itu akan senantiasa ada dan tidak akan laku. Ya. Jaminan itu. Kita dulu pernah dikejutkan, ada seorang tukang kembang ngaku sebagai nabi. Namanya siapa? Ahmad Musaddiq. Ngaku nabi. Tinggalnya di mana? Di Gunung Sindur apa katanya? Nabi. Tapi nggak laku, Pak. Nggak laku. Bahkan ditangkap sama siapa? Polisi. Masa Nabi ditangkap polisi? Ya. Iya. Memang kita akui bahwa polisi kita itu hebat-hebat. Bukan hanya teroris yang ditangkap. Nabi ditangkap. Jangankan Nabi, malaikat Jibril juga ditangkap sama dia.
Siapa itu? Ada Lia apa namanya? Lia Eden namanya. Lia Aminuddin. Kan ngakunya apa itu? Malaikat Jibril ditangkap. Coba. Kan hebat itu polisi. Ya. Nah, yang begitu-begitu itu nggak akan bertahan lama, nggak akan laku. Karena umat ini adalah umat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak seperti umat yang lainnya. Baik. Nah,